Sekarang saya kasih contoh satu. Masih. Aku takon. Selama Pak Dalang tadi membawakan lakonnya, sing bertentangan dengan Islam, sebut. Sebut. Satu aja. Sing di, omongan sing di, nilai sing di. Tadi kan nilai beliau ngomong menungso itu diktator, pol, ngerusak lingkungan, sama dengan dikatakan iblis kepada Allah. Untuk apa engkau menciptakan manusia? Toh pekerjaannya hanya merusak alam dan bunuh-bunuhan satu sama lain. Itu tadi misinya pedalangan tadi. Meskipun dia tidak tahu ayat itu. Tapi dia melakukan itu persis. Bahwa manusia itu sak penake dhewe, kan gitu. Binatang dihancurkan, alam dihancurkan, lingkungan hidup dirusakkan, begitu. Ada nggak satu yang bertentangan sama Islam, sama Allah? Dari yang diomongkan Pak Dalang tadi. Nggak ada tuh? Atau kalau ada cepat angkat tangan. Oke, nggak ada. Sekarang saya katakan sama Anda, dia bukan orang Islam. Dia bukan orang Islam. Tapi adakah yang diomongkan yang bertentangan dengan Islam? Jadi sesungguhnya Islam itu sudah ada di dalam diri setiap manusia. Cuman ada hal-hal yang manusia tidak bisa mencarinya, tidak bisa mencapainya, maka diinformasikan oleh Allah. Itu namanya firman. Misalnya orang menyelidiki babi, itu tidak akan bisa karena dia punya putaran sangat panjang untuk diketahui dia berbahaya. Kalau instan babi tidak berbahaya, tapi kalau kamu makan babi dalam putaran sampai sekian ribu, kamu akan tahu bahayanya dan sangat besar bahayanya. Maka manusia tidak punya metodologi untuk bisa mengetahui bahayanya babi. Makanya berkembang-kembang, ono cacing pita, ono apa, ono macam-macam. Nah, untuk hal-hal yang manusia tidak mampu menjangkau, Allah kasih tahu, wis pokoknya aja mangan iki. Tuh, wis kare enak awake dhewe. Jadi ada hal-hal yang Allah kasih tahu, yang kita tidak mungkin tahu, kecuali Allah memberitahu. Misalnya Allah itu Rahman Rahim, ya apa boleh mendolai. Orang iso menyangka Allah itu pasti maha pengasih, maha penyayang, tapi gak yakin, gak dikandani dhewe karo Gusti Allah. Allah memberi pernyataan tegas, aku iki Rahman Rahim. Mulane kon wis karek kok gawe lak ngono. Tapi nek golek dhewe lak gak yakin. Lah iya. Jadi teman-teman sekalian, oke, agama dan agama ada masalah. Tetapi tolong Anda berpikir esensial, berpikir substansial. Bahwa andaikan tidak ada Al-Quran, andaikan tidak ada agama, saya yakin manusia bisa menjadi orang yang sesuai dengan kehendak Allah, asal dia memakai akal sehatnya yang jernih dan memakai hatinya yang jujur. Benar gak? Dan tolong Anda jangan merasa awam dalam Islam. Sekarang saya kasih contoh satu. Masih. Aku takon. Selama Pak Dalang tadi membawakan lakonnya, sing bertentangan dengan Islam, sebut. Sebut. Satu aja. Sing di, omongan sing di, nilai sing di. Tadi kan nilai beliau ngomong menungso itu diktator, pol, ngerusak lingkungan, sama dengan dikatakan iblis kepada Allah. Untuk apa engkau menciptakan manusia? Toh pekerjaannya hanya merusak alam dan bunuh-bunuhan satu sama lain. Itu tadi misinya pedalangan tadi. Meskipun dia tidak tahu ayat itu. Tapi dia melakukan itu persis. Bahwa manusia itu sak penake dhewe, kan gitu. Binatang dihancurkan, alam dihancurkan, lingkungan hidup dirusakkan, begitu. Ada nggak satu yang bertentangan sama Islam, sama Allah? Dari yang diomongkan Pak Dalang tadi. Nggak ada tuh? Atau kalau ada cepat angkat tangan. Oke, nggak ada. Sekarang saya katakan sama Anda, dia bukan orang Islam. Dia bukan orang Islam. Tapi adakah yang diomongkan yang bertentangan dengan Islam? Jadi sesungguhnya Islam itu sudah ada di dalam diri setiap manusia. Cuman ada hal-hal yang manusia tidak bisa mencarinya, tidak bisa mencapainya, maka diinformasikan oleh Allah. Itu namanya firman. Misalnya orang menyelidiki babi, itu tidak akan bisa karena dia punya putaran sangat panjang untuk diketahui dia berbahaya. Kalau instan babi tidak berbahaya, tapi kalau kamu makan babi dalam putaran sampai sekian ribu, kamu akan tahu bahayanya dan sangat besar bahayanya.
Maka manusia tidak punya metodologi untuk bisa mengetahui bahayanya babi. Makanya berkembang-kembang, ono cacing pita, ono apa, ono macam-macam. Nah, untuk hal-hal yang manusia tidak mampu menjangkau, Allah kasih tahu, wis pokoknya aja mangan iki. Tuh, wis kari enak awake dhewe. Jadi ada hal-hal yang Allah kasih tahu, yang kita tidak mungkin tahu, kecuali Allah memberitahu. Misalnya Allah itu Rahman Rahim, ya apa oleh mundolai. Orang iso menyangka Allah itu pasti maha pengasih, maha penyayang, tapi gak yakin, gak dikandani diri karo Gusti Allah. Allah memberi pernyataan tegas, aku iki Rahman Rahim. Mulane kon wis karek kok gawe lak ngono. Tapi nek golek dhewe lak gak yakin. Lah iya. Nah, jadi sekarang saya tanya, ini Kornel ini dari Kiai Kanjeng, dia bukan orang Islam. Tapi saya tanya sama Leto, pernahkah Kornel melakukan sesuatu yang tidak Islami? Bahkan dia sangat Islami kadang-kadang dibanding Pak Tok. Ya tak gak Nel? Ya dah. Jadi teman-teman sekalian, oke, agama dan agama ada masalah. Tetapi tolong Anda berpikir esensial, berpikir substansial. Bahwa andaikan tidak ada Al-Quran, andaikan tidak ada agama, saya yakin manusia bisa menjadi orang yang sesuai dengan kehendak Allah, asal dia memakai akal sehatnya yang jernih dan memakai hatinya yang jujur. Benar gak? Cuman memang tidak lengkap. Maka Allah melatih, larek kon iku gak eling-eling nek poso iku apik, mulai tak wajibno setahun pisan sak wulan. Cek kon iku eling, poso iku penting. Dan dunia kedokteran barat belum 10 tahun mengakui bahwa puasa itu baik. Kalau Anda puasa di dunia barat sana semua tanya, kamu puasa, kamu kok tidak makan, tidak sehat itu. Setelah lama baru tahu ternyata tidak makan di saat tertentu, dalam durasi tertentu lebih sehat daripada orang yang makan. Gitu loh. Amarga menungsaku keset, beler nek cara kene, wis dikai kewajiban, wis sembahyang ping 5. Dan aku iki jane gak setuju sembahyang ping 5, kudune ping 50 seperti aslinya. Cek matek kon ya. Isuk sembahyang, mari adus sembahyang, mari sarapan sembahyang, nang kantor tutup kantor sembahyang, ngojek yang ngono, ngeterno 3 kilo, wah sakti sembahyang, mampir sik sampean tani juluk kok sembahyang. Jan cek gendeng arek-arek. Slametnya akhirnya ping 5, jane aku setujune saiki wis ping 50 ae baba wis cek dosa kabeh mlebu neraka kabeh beres wis. Dimane kok taek kok ngene iki urip ngene. Ya, ki aku nyuwun sewa, aku kasar-kasar ngono iku supaya mancep di diri Anda, gitu ya. Jadi tadabbur hikmah tadi sudah jelas, nanti mohon Cak Fuad menjelaskan. Ini saya menegaskan kepada, saya mohon Mas sampean pernah enggak mikir bahwa sampean berhadapan kan mayoritas dengan umat Islam? Ya. Nah, sampean apa yang pernah sampean pikirkan sebelum Kiai Kanjeng ini ya? Misinya pokoknya apa yang saya sampaikan itu adalah untuk tujuan kebaikan, bukan untuk mencela, bukan untuk menjelek-jelekan pihak lain. Dan justru sebetulnya kan sakjane sing kena paling dhisik itu ya saya sendiri, karena Sak Nun tadi menyebut jane dalang iki menungso apa udu. Ya setengah lah, setengah menungso, setengah coro. Nah itu jadi apa yang saya sampaikan di dalam naskah tadi atau di dalam cerita singkat pedalangan tadi sebetulnya ya yang paling utama untuk diri saya sendiri. Baru kemudian kalau itu bisa diterima oleh orang lain ya saya coba syukur. Dia bilang yang pertama untuk diri saya sendiri. Di dalam Islam Anda kenal ibda binafsik. Dia tidak pernah tahu kalimat itu, ibda binafsik, tapi dia secara naluriah karena dia pakai hati yang jernih, pikiran yang jujur, dia melakukan persis seperti yang dianjurkan Quran, padahal dia bukan orang Islam. Jadi saya berpikirnya kualitatif, substansial ya. Meskipun tetap ada masalah formal dan padatannya, tapi kita bergaul itu ojo meneh kok karo dalang sing agama itu Islam. Wong karo laler karo coro itu bisa mendapat hikmah kan begitu. Oke, sampai teruskan kalau masih ada. Dan juga begini. Kalau itu saya
prihatin sebetulnya. Saya belajar dari pedalangan klasik. Artinya gaya Solo, gaya Jogja. Kalau saya perhatikan, lakon-lakon wayang itu sebagian adalah yang ditonjolkan justru sabetannya, perangi, tantang-tantangannya. Nek wani rono, nek rawani rene, misalnya gitu. Berarti rawani toh itu. Gitu. Nek wani rono, nek ora wani rene, berarti ora wani. Nah, saya justru apa ya? Merasa prihatin sebetulnya ya. Saya bukan meniru Pak SBY loh, prihatin bukan. Tapi kok lakon wayang kok ini kok peristiwanya pasti peperangan itu. Perebutan Pandawa Kurawa, nanti Romo Sinta itu untuk mengembalikan istrinya harus mengorbankan sekian ribu manusia. Untuk tahta itu harus di Tegal Kurusetra itu ada jutaan orang mati gitu. Nah, bagaimana kalau ini agak diubah? Dan toh saya tidak tahu tentang dalil, maaf ya, apalagi bahasa Arab. Pokoknya bahasa Arab saya cuma al-qaluna wal kelekun gitu kan. Pokoknya panganan ki kolu karo kelek itu. Saya pikir saya juga tidak terlalu melanggar apa yang disebut pakem ya, pakem pedalangan. Seandainya saya disebut melanggar pun saya juga tidak apa-apa kan gitu. Saya pikir malaikat juga tidak akan mencatat itu sebagai sebuah dosa. Karena malaikat tidak tahu wayang. Enggak masalah saya pikir. Nah, bagaimana kalau itu agak apa ya istilahnya, kalau bisa disebut kontemporer atau seperti apa? Itu karena kebetulan dari komunitas Lima Gunung itu ada yang menciptakan wayang serangga. Bagaimana, karena ini keprihatinan petani juga ternyata. Nah, ternyata serangga yang selama ini kita musuhi itu kalau kita pelajari juga ternyata ada manfaatnya. Nah, itu yang bodoh ya seperti saya ini kok tidak mempelajari ilmu-ilmu tentang serangga. Nah, bagaimana kita juga belajar dari coro, belajar dari laler, belajar dari orong-orong, belajar dari kepis, tengu dan lain sebagainya. Tengu itu kapan masuknya? Kan gitu. Kok ngerti-ngerti abang kan gitu. Nah, itu kan berarti ilmu menyelinapnya kan sangat cerdas sekali itu. Nah, itu tentang serangga. Belum juga ini baru kisahnya memang baru tentang hewan-hewan. Nah, menciptakan wayang ikan. Saya pertama kali dalang itu di dalam kolam. Di kolam renang itu loh sekian. Jadi di dalam kolam. Untuk menghayati bahwa sekarang itu budaya selfie saja merusak laut. Jadi kan sekarang marak itu tuh selfie di dalam laut, itu menginjak-injak terumbu karang, kemudian terumbu karangnya rusak, ikannya menjadi berkurang, pada mati, kemudian kehidupan ekosistem di laut itu kemudian menjadi tidak seimbang. Selfie merusak kok kita itu. Bunga dirusak. Tadi saya mengatakan, saya juga Borobudur mau ditingkatkan jumlah wisatawannya. Sesuai lah amblek itu Borobudur. Mubah terus piye? Wah, Jan. Ini ya agak kritik juga ya, termasuk juga untuk diri saya sendiri, terutama bahwa kita itu yo tujuan apik ini yo nganggo dipikir, diangen-angen, di apa ya? Ya kembali kita melakukan, kalau teman-teman di Magelang dinamai maneges ya. Ada maneges kudroh itu. Nah, itu saya kira seperti itu. Jadi ini pun juga wayang-wayang ini pun juga hasil dari perenungan sebetulnya. Saya mencintai wayang, makanya tak plesetkan seenak saya saja, nggak masalah kok. Wong di Maiyah kok, jadi saya nggak. Kalau di tempat lain,
Kalau di tempat lain saya iso diobong kelire ya toh. Wong Gatotkaca karo Cak Nun. Itu kan saya menghina Gatotkaca. Masuk Gatotkaca seperti Cak Nun itu kan terlalu menghina. Saya kira begitu. Oke, mudah-mudahan Anda menjadi lebih luas ya. Jadi kebenaran itu kalau pakai istilah Sabrang itu tidak terutama yang bisa dijangkau oleh panca indera. Panca indera itu sing ketok, sing terdengar, sing kewoco gitu ya. Kupluan, serbanan, KTP. Mungkin itu juga mewakili kebenaran, tapi ternyata kita menjumpai minimum malam hari ini bahwa kebenaran ternyata membutuhkan ekstra yang di atas panca indera. Gitu kan? Gitu ya. Nah, mulanya ojo terlalu gumunan, ojo terlalu tergantung kepada yang tampak. Gitu loh. Saya memakai begini ini untuk menghormati Anda, bukan karena saya mengislam-islamkan diri. Aku menghormati kowe, mesake masuk aku gak nganggung ini, gitu loh. Cak Fuad aja pakai ini kan bukan karena pengikut Ma'iyah ataupun enggak, ini mergo menghormati saja. Allah kan enggak ada urusan, enggak masalah. Gini nganggo capil loh, enggak masalah asli ini. Allah enggak masalah, capil itu capil rek. Caping, enggak masalah. Nganggo topi polka enggak masalah. Enggak ada dalilnya. Gitu loh. Nah, oke. Jadi saya minta Anda tepuk tangan untuk Mas C ya. Susu tuman nang Ma'iyah iki. Soalnya nek kono-kono dibandem wong gitu kan Ma'iyah ora gitu. Aman dia. Apa meneng kok nek wis dibandem wong, aku sing ngomong Cak Nun iki sing ngomong ya wis ora sidet bandem. Oke wong kaya ngono kuwi. Asban kok nek ana apa-apa Cak Nun sing tanggung jawab ngono kuwi. Demo ning Yojo iki. Engko nek wis bandem-bandeman musuh polisi kok anu iki sing kan Cak Nun wis polisi ini gak sido muring-muring gitu. Bukan karena Sunan Kalijogo tapi saya sama polisi kan saling mencintai satu sama lain.